Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kembali bagian firman Tuhan yang sudah kita baca hari yang lalu. Saya akan ulangi saja dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 29. Demikian firman Tuhan, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang sangat menarik di dalam ciptaan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita semua, kalau kita perhatikan di Indonesia ini yang terdiri dari berbagai-bagai suku, berbagai-bagai bangsa di muka bumi ini, bahkan ada menjadi warga negara Indonesia. Ada bermacam-macam agama yang diizinkan di negara kita ini, sehingga tidak satu agama pun yang dominan dan lebih daripada yang lain, dan tidak menganut negara agama, tetapi menjadi negara yang beragama. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kalau kita perhatikan di bagian firman Tuhan ini apa yang ditanyakan oleh ahli Taurat ini. Untuk membenarkan dirinya, ia bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Dan Yesus menjawab dengan satu kisah yang nyata, yang kejadian nyata tentang orang Samaria yang baik hati ini. Saudara, mari kita belajar apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang makna sesama manusia. Di dalam bagian firman Tuhan ini, banyak di antara kita, dan tidak sedikit kita merasa lebih benar daripada yang lain, untuk membenarkan diri kita, sehingga semua orang harus sama dengan kita, tidak boleh berbeda dengan kita, sehingga kita menjadi orang yang memaksa orang lain, sehingga menjadi satu keyakinan yang sama dengan kita, menjadi satu agama dengan kita, dan kalau perlu satu negara, satu dunia ini, satu agama dengan kita. Yesus datang ke dalam dunia ini berharap semua orang bukan satu agama, tetapi dia ingin semua diselamatkan di dalam dirinya. Dia tidak pernah memaksa setiap orang untuk percaya kepadanya, tetapi dia berharap semua orang bisa menerima dirinya sebagaimana ia ada, karena dia adalah Allah yang menyelamatkan. Tetapi sama sekali dia tidak mau memaksa. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jikalau saudara kita sekalian demi pembenaran diri kita, kita tidak memanusiakan manusia sebagai manusia, bahkan tidak sedikit orang-orang yang menyatakan agamanya, apapun agamanya itu, kita tidak berbuat seperti Tuhan berbuat, memanusiakan manusia yang betul-betul manusia. Tetapi sebaliknya, kita kadang-kadang menganggap manusia sebagai barang, istri sebagai barang, anak sebagai barang, teman sebagai barang, dan orang lain yang mungkin tidak sama dengan kita. Mereka adalah mungkin kita anggap sebagai sampah. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama. Memang kita punya perbedaan, tetapi satu pesan saya yang saya lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Yesus ingin supaya saudara dan saya, kita betul-betul memanusiakan manusia sebagai manusia. Jadikanlah manusia sebagai manusia, bukan objek barang ataupun hewan ataupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia tetap manusia. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita menikmati hari-hari yang Tuhan beri, dengan kita mampu memanusiakan manusia sebagaimana manusia dijadikan oleh Tuhan. Selamat pagi, semangat melakukan setiap kegiatan. Tuhan Yesus menyertai.